harus berkontribusi lebih ya, untuk bisa membantu sahabat-sahabat yang lain terus berekspresi ya, terus berekspresi menemukan satu titik-titik ekonomi yang harus terus dikembangkan ya. Kemudian yang hari ini ya, Pak Ngatio ini dekat dengan Bantul dan penguasa sini Bantul, terus juga mengajak ya keluarga, sahabat kemana? Ke posko. Untuk apa? Pendidikan, terus pengembangan lingkungan. Informasi apapun yang ada yang bisa kita olah di sini untuk bisa kembangkan kepada level-level pengelolaan sumber daya alamnya. Ayo, ini seperti ini kan bisa kita kembangkan. Ya, berapa sewa di sini kan? Maka kita lakukan eksplorasi wisata ini agar kita bisa melihat banyak peluang. Di Semarang seperti ini sudah menjadi lahan bisnis bagi para pelaku bisnis event organizer. Dikemas, difoto untuk menjadikan ya paket-paket pernikahan, apa istilahnya itu, outbound ya, outdoor ya, outdoor, tidak indoor. Sudah menjadi budaya di Semarang itu. Nah ini bisa dikelola ya, dipasarkan, dipaketkan ya. Bahkan kalau di Semarang itu yang nyewa pernikahan itu bukan orang Semarang, bahkan dari jauh yang mengambil, justru dari event situ. Dari Pati ya, dari Pati, dari mana, sewanya Semarang. Ya. Apalagi di sini, di Lingu ini sangat menjual. Ya. Jadi ini kreativitas yang seperti ini adanya harus ada di dalam SP Fest School. Agar apa? Agar pergerakan daripada KSBB kita cepat, program Jamas kita cepat, mengangkat ekonomi, ya, para Jamaser, mengangkat ekonomi lingkungan. Ya, ini para penyelenggara seperti ini. Kita kemas lebih. Ini kan kalau nggak kita sewa kemarin kotor ya, jarang dipakai ya. Nah, buat pakai-pakai murah saja, tapi bisa kontinu Pak Sugijan, Pak kerjasama dengan Pak Hoir, paket wisatanya juga ya, dibuat event-eventnya ya. Dan insya Allah nanti kita eksplor juga tempat-tempat yang lain sehingga nanti bisa ada banyak pilihan terhadap apa namanya paket maupun paket-paket wisata, paket pernikahan, paket wisata keluarga ya. Sudah sangat, fasilitasnya juga sudah sangat bagus ini ya. Kalau tidak kita yang eman-eman itu, eman-eman ini kan Bapak Ibu tidak susah-susah bikin kan, Pak Slamet ya, lagi kalau bikin dah berapa biayanya, tinggal menjual. Tinggal kreativitas seni di dalam mengelola. Jadi pengelolaannya yang masih kurang ya. Ternyata Pak Ngatio juga punya homestay ya, kita nggak pernah dengar itu Pak Ngatio punya homestay itu ya, bisa dijadikan satu paket ya. Kalau homestay-nya kurang bagus ya bisa ditingkatkan, kurang apa sehingga layak jual, bisa dikerjasamakan dengan SP Fest sehingga nanti semuanya bisa hidup berputar perekonomian itu. Yang skala mikro inilah yang diharapkan tumbuh dan berkembang ya, betul-betul membutuhkan kreator ya. Maka kami ajak ke sini ya,
sahabat-sahabat yang muda, Pak Mul, ayo Pak Mul lihat suasana yang lain agar kita bisa kreatif. Kita bisa kreatif itu ketika kita memang berada di tempat-tempat yang kreatif bersama orang-orang yang kreatif. Akhirnya pikiran itu terus berkembang, pemikiran itu terus meningkat lagi. Apa yang bisa kita olah? Akhirnya nanti juga snacknya laku, ya kan? Nasi boxnya Bu Silma, SB Flash Food, laku ya, pada order. Apalagi nanti masuk ke SB Flash Food yang di bidang catering pernikahan. Peralatan sudah lengkap, jadi tinggal dikawin-kawinkan. Meja-meja prasmanan semua lengkap, tinggal nanti dekorasi dan lain-lain. Nah itu dibuat terus ya. Ini yang dikatakan nanti masuk kepada ranah Majelis Taklim Produk Rakyat itu. MTPR itu adalah bagaimana kita mengcreate sebuah produk, disajikan sehingga orang bisa nyaman, nggak capek. Orang mau nikah itu tinggal telepon, Pak mau nikah, kamunya sekian, berapa, sudah dilayani, dipaketkan, di-IO-kan, ada event organisernya. Saya mau wisata, mau keliling-keliling Jogja, gimana? Startnya dari mana? Ya, jemput di mana? Bandara, nginep di mana? Startnya di mana? Mau kemana? Nah itu yang akan menggerakkan seluruh potensi perekonomian. Jadi ini yang dikatakan nanti mengakbarkan Allah itu ya, hari ini seperti itu. Jadi membangun sistem sedikit demi sedikit di SB Flash Food, kemudian di farm, di fashion, kemudian di properti, sampai kepada tourism. Ya, sedikit demi sedikit dibuat, dikombinasikan gitu ya. Nah, baru nanti pada endingnya nanti kita akan bisa berbicara al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi sempurna akmal. Nah, kita ini sekarang proses ya. Proses. Baru kita bisa membangun peradaban. Memang dari mana, Bapak Ibu, kuncinya? Kuncinya dari kita, gitu ya. Kalau kita para jamaser ini tidak kreatif, ya, tidak bisa membuat ya, pergerakan-pergerakan ekonomi yang besar juga tidak akan bisa. Adanya makro itu karena ada yang mikro. Ya, mikro ini menjadi fundamental, menjadi akar. Jadi itu yang dikatakan dengan membangun sistem. Jadi kami harap semuanya bisa lebih ya agresif ya, lebih bergerak dengan cepat, semuanya bisa dikerjasamakan. Jadi kerjasama skala luas ya. Sebelum kita memasuki kerjasama skala besar itu ya, baik sosial ataupun bisnis, maka kerjasama skala mikro, skala luas, kecil-kecil ya, yang kecil-kecil dikelola terus meluas gitu. Jadi ke depan harus berpikir bagaimana kita bukan mencari proyek. Selama ini teman-teman kan masih berpikir mencari proyek ya, Pak Mul ya, boleh orderan gitu kan. Besok sudah harus bisa berpikir bagaimana membuat proyek, bukan mencari. Jadi proyek itu kita buat, kita kerjasamakan. Pak Fadlan sudah pakar di kolam renang ya,
bisa kerjasamakan dengan tempat-tempat ini, dengan kelurahan, dengan warga. Apa kurangnya? Sehingga ini menjadi ramai. Oh, ternyata kolam renangnya belum ada kan? Coba, ini kalau kolam renangnya ada, ini keren banget ini. Restonya bisa hidup. Di lobi. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi tidak nunggu telepon saja. Selama ini kan semuanya menunggu telepon. Jadi kita ikut serta dalam pembangunan, dalam memajukan masyarakat, membuat jalannya itu. Semuanya bergerak dari para pemikir gitu. Yang kita yang bisa mikir gitu. Kita itu dimodali 3 kalimat doang. Merdeka roh, merdeka pikir, merdeka ya. Modal kita cuma itu harus kita aplikasikan ya Pak Slamet ya. Jadi kita bukan pada ruang tertutup hari ini, kita berada pada ruang terbuka yang tidak terbatas. Kita bisa berkreativitas yang tanpa batas ya. Kita harus menjadi cahaya di atas cahaya tadi loh ya. Wa yahdima yasa ila siratal mustaqim. Akan diberikan petunjuk pada jalan yang lurus kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Nah, yang dikehendaki kan kita hari ini. Ada program Jamas ini adalah kita ini adalah orang-orang yang harus bisa membuat jalan menuju masyarakat sejahtera. Jadi satu bulan sekali ya, kita bicara seperti ini. Nanti saya sebenarnya hanya membuka pemikiran. Nanti Bapak Ibu sendiri yang harus berbicara, yang harus mengkonsep dan terus membuat analisa, membuat pembelajaran, membuat studi perbandingan dengan para pelaku bisnis yang lain, bahkan bisa kerjasama. Oleh karenanya, mari kita perkuat ya, daya dorong dari diri kita, optimasi diri untuk bekerja lebih intens, lebih tekun, lebih maksimal lagi. Yang tadinya kita hanya menunggu, tapi sekarang harus sudah masuk pada skala menyerang, menawarkan, buat proposal yang bagus, yang menarik, baik itu kepada pelaku bisnis, kepada investor, kepada masyarakat, ya, semuanya dalam rangka untuk bisa menggerakkan perekonomian ini lebih cepat lagi ya. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah ya. Kita masuk pada bulan Februari ya. Nah, di bulan ini kita sudah memasuki tahap kedua. Kemudian SPPres juga sudah memasuki tahap kedua juga. Ya. Tahap kedua di sini dimaksudkan ya, harus ada satu percepatan. Kalau fakta integritas tahun lalu 2020 ya, kita membuat satu slogan ya kan, bersih, berintegritas, berkualitas. Masih ingat nggak? Ya. Bersih, berintegritas, berkualitas. Ya. Maka pada tahap kedua ini sudah harus juga memiliki satu
slogan lagi. Ya, kemarin juga kita sudah mempersiapkan untuk kita bersepakat terus membenahi struktur kita. Struktur dalam menata sistem tadi. Ada 12 divisi. 12 divisi rancangan. Yang hari ini masih tumpang tindih. Betul tidak? Satu orang masih merangkap dua, ya. Nah. Nanti yang dua-dua itu disempurnakan lagi. Jadi sahabat-sahabat yang lain diposisikan saja. Karena bagian daripada pembelajaran itu ya memposisikan, mendudukkan. Wes pokoknya sora iso lungguh, engko rak yo iso. Gitu. Ya, dibuat timnya. Satu divisi bisa berapa tim? Ya. 3 tim, ada optimatornya, ada CS-nya gitu ya. Gitu. Ada organisatorisnya yang koordinirnya. Itu sudah nanti bisa berjalan baik. Ya, nanti yang ibu-ibu putri udah siap. Pak Slamet, Pak Mul, ya, Bu Vina, ya. Hari ini tidak perlu terbatas kepada satu, oh saya ibu-ibu, oh tidak. Oh saya nggak bisa keluar rumah, tidak. Kita meeting semua juga by online hari ini ya. Jadi membudayakan budaya-budaya yang baik itu ternyata memang harus dimulai dari pembelajaran. Ya. Kalau kemarin yang meeting hanya senior, nah, junior belum. Nah besok jangan ragu-ragu, jangan canggung untuk bisa mengikuti irama kita. Kita tidak punya pilihan untuk tidak maju, ya. Sehingga inputan-inputan dari generasi muda itu yang kita harapkan bisa memajukan. Jadi kami ini sebagai orang tua sesungguhnya tidak merasa tua juga. Buktinya apa? Buktinya kita malah ingin belajar dari anak muda, ya. Dari anak muda, dari Pak Slamet, dari Pak Mul juga kalau punya kelebihan apa, ayo, ya. Dari Mas Dani, ya. Karena bagaimanapun yang bisa mengikuti perkembangan zaman itu anak muda, betul nggak Pak Natio? Macam dia langsung angel Pak. Ya. Gitu. Cuma tugas orang tua nih Pak Slamet, Pak Wakil dia. Tugas orang tua ini adalah mendudukkan. Jadi mendudukkan pada posisi bahwa saya ini, oh ternyata saya generasi penerus, oh iya, ini saya harus mengambil bagian. Ini tidak mungkin kalau terus ini yang Mulyadi, Pak Sugeng Mulyadi terus yang menghandle nih kapan majunya. Harus ada keterpanggilan seperti itu. Ya Pak Slamet ya, harus bisa mengambil peran. Bahwa speakers itu adalah saya. Ya, ini saya yang harus mengelola, ini saya yang harus meneruskan, saya yang harus menjadikan omset SP Plus ini menjadi masuk ke 100 juta, ke 1 miliar. Ini adalah anak muda. Kami sudah memberikan rancangan-rancangannya ya seluas mungkin supaya tidak ada batasan, sehingga anggota-anggota kita siapapun nanti yang mencoba ingin bersama dan ingin bareng-bareng ya, sejahtera dalam berekonomi ya,
bisa mengikuti dan bisa memposisikan pada posisi, oh saya cocoknya di sini nih, ada tempatnya gitu ya. Oh saya mau membangun di bidang turisme, oh ada tempatnya ya. Jadi jangan canggung-canggung Bapak Ibu yang harus, teman-teman semua yang harus merancang, kemudian harus membesarkan, kemudian juga harus menjadikan ya sebagai satu media untuk mengangkat sahabat yang lain. Ya, jadi alhamdulillah saya yakin tingkat kesadaran terus juga akan meningkat. Pak Slamet sudah bisa rutin, Pak Mul, Pak Wakidi, kami sangat bergembira ya, bergembira, sangat berbahagia ya, sehingga nanti akselerasi itu pasti bisa terjadi ya, dari apa yang kita harapkan selama ini. Jadi ini juga harus kita terus sosialisasikan ya, agar bisa ya menarik dari sisi ekonomi. Alhamdulillah pengalaman kita selama beberapa tahun ini ya, dari tahun 2020 ya, kita sebenarnya serius ya. 2020 sekarang 2022 ya, 2 tahun ini ya, dari pengalaman kita sudah banyak sekali yang bisa kita perbuat, terutama dalam membangun jaringan-jaringan di luar kota ya. Nah ini kan butuh agresivitas kita semua untuk membangun jaringan keagenan di seluruh kota itu. Kami sudah melihat aliran komunikasi transaksi bisnis itu ya dari segala daerah. Cuma yang kami analisa kecepatan untuk membangun jaringan belum. Ya. Ya. Oleh karenanya nanti bukan pada skala optimasi saja yang ditekankan, tetapi sudah pada skala membangun keagenan di seluruh daerah. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu sudah harus berpikir kepada membangun jaringan di seluruh daerah, di semua jasa yang ada. Jadi ini yang kita harapkan dan kita sampaikan ya. Sehingga semua program nanti bisa tercapai dengan baik ya. Jadi kita fokus pada kualitas SDM kita hari ini ya, sebagai para koordinator untuk mengkoordinir agen-agen itu. Nah ini akhirnya Jamas ini nanti ada peningkatan, kemudian koperasi juga terkontrol dengan baik, kemudian di sini ada investasi SPPS akan berjalan dengan baik. Nah itu diputar terus ya, diputar terus dari waktu ke waktu ya. Ya, sehingga dari sini kami membuka nanti Bapak Ibu adik-adik yang baru ya Mbak ini Hani ya sudah bisa mengikuti. Oh ini langkahnya ya, ini langkahnya. Jadi sudah harus ada ide-ide kreatif yang bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, kemudian dalam bentuk video ya, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video ya. Jadi ide itu memang harus segera ditulis gitu ya, paket wisata ini bla bla bla, ATM aja gitu, ATM paket wisata bla bla bla, ATM. Jadi konsepnya adalah bagaimana
yang harus kita tangkap adalah wisata ini kan sekarang lagi gencarkan wisata, pelayanan dari bandara ke homestay ke tempat wisata. Tinggal berapa hari dia mau wisata. Ada one day tour, ada 2 hari wisata, ada 3 hari wisata, atau seminggu wisata. Jadi Jogja ini terutama. Nah ini kita serang, kita berunding bareng-bareng supaya bisa mengangkat. Ya. Kemudian teman-teman yang di services juga bisa kolaborasi untuk pengembangan wisata, menyempurnakan apa yang kurang dari sini kita tawarkan. Ya, kita tawarkan ya kepada pengelola. Oh ini kurang ini Pak. Kemudian juga bisa kita tawarkan kalau pengelola tidak ada dana ke investor. Jadi sekaligus menciptakan proyek. Jadi seperti itu nanti langkahnya. Kemudian permasalahan Jamas ini sesungguhnya bukan menjadi agenda yang menegangkan buat kita. Jamas itu justru menjadi satu barometer saja. Itu yang kami harapkan dari sahabat semua. Jangan sampai ada beban. Ya. Secara prinsip di dalam berjuang itu kita tidak boleh kalah dari bulan yang lalu. Itu jelas ya. Di Quran itu sudah sangat jelas. Ya. Jadi, kita ini dianggap mampu oleh Allah. Ini arakum bi khair. Makanya wala tangpusul miyal wal mijan. Ini kalau udah akhir bulan begini ini kan Ketua Pokja udah mulai tegang ini Pak Wi. Ya. Ketua Pokja. Ya, kita semua udah mulai tegang. Pak Wakidi masuk ntar hilang. Masuk sebentar sinyal hilang. Ya, proses pendewasaan memang tidak gampang. Alon-alon. Yang lain diundang lelang malah mingslet. Masuk angin. Ya, sama. Lelang keberkahan. Apa nih lelang keberkahan? Wah, pasti nukson ini. Iya. Jadi iramanya demikian. Tetapi itu dinamika. Sesuatu seni di dalam kita berjuang. Ya, sesuatu seni dinamika dalam kita berjuang. Memang seperti itu. Kalau adem-adem saja, ya tidak ada lah berjuang. Tapi dinamika yang sedemikian menegangkan itu, kita sudah harus bisa, ya, kita harus bisa menikmati, jadi bisa menikmati. Kita punya barometer yang jelas. Ukurannya adalah hari ini tidak boleh kalah dari bulan yang lalu. Prinsipnya seperti itu. Nah, upayanya adalah upaya maksimal dari diri kita untuk terus ya memiliki dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan. Ya, kemudian upaya kita untuk terus berbuat dalam mensosialisasikan. Termasuk hari ini Bapak Ibu ya, Bapak ini juga dalam upaya kita mempertahankan program. Bagaimana supaya teman-teman memiliki satu kesamaan berpikir. Bagaimana kita bisa meningkat dari waktu ke waktu. Kuncinya adalah dari individu. Jika individu ini beramanah, setiap bulan tidak kurang dari bulan yang lalu, maka amanah semua kan? Nanti skop Polja amanah, skop kabupaten amanah. Nah, solusinya
cuma dua. Solusinya adalah bagaimana internal ini aman, kemudian eksternal berkembang. Jadi Pak Mul, Pak Slamet juga punya keinginan ke Pak Siapa Ngatio ya, biar hafal. Saya sebut saya itu paling susah menghafal nama. Walaupun sering ketemu nama lupa mulu. Pak Ngatio, kita punya program mensosialisasikan apa itu Jamas ya. Kepada siapa? Kepada keluarga, kepada sahabat, agar bisa ketika kita memiliki satu kelebihan rezeki, ada tempat untuk menaruh. Itu yang dikatakan tadi kerjasama sosial skala besar. Nah, seringkali kita mendengar dari keluarga itu begini pemikirannya itu. Saya udah Pak di sini ya kan, di kampung juga udah. Iya, betul. Semuanya sudah, di kampung juga udah punya. Di RT ada ya yang namanya bersosial, itu di mana tempat pasti ada kan. Nah, yang membedakan, nah kita punya program skala besar. Artinya apa? Skala kecilnya ada di lingkungan kita masing-masing. Nah, kita memberikan skala besar. Ini ada program skala besar. Artinya memang kita punya ya tempat di mana kita memiliki satu keinginan untuk berbuat lebih kepada ya perkembangan daripada kemajuan daripada program-program yang lebih besar lagi gitu. Ya, jangan sampai kalah dengan agama-agama yang lain. Misalkan seperti Katolik. Katolik itu punya program skala besar juga. Betul nggak? Yang ada di Vatikan di Roma. Ya. Sehingga mereka akhirnya bisa menggerakkan ya kekuatan-kekuatan besar di skala internasional gitu. Jadi mengerucutnya kepada satu pemahaman di mana kita diharapkan mampu mengerucut kepada perintah Allah. Di surat Al-Anbiya ya 92. Inna hadihi umatukum umatan wahidah. Ya. Kenapa kita selama ini tertinggal walaupun kuantitinya banyak? Ya. Orang di Indonesia itu penduduk terbesar adalah Muslim. Bahkan 90% itu Muslim kan? Gitu. Tetapi kalau dalam bidang pembangunan selalu kalah dengan Katolik misalkan ya. Katolik mau bangun gereja itu nggak perlu minta sumbangan ke sana kemari kan? Betul nggak Pak? Ya, karena dia mempraktekkan inna hadihi umatukum umatan wahidah. Seluruh dunia menyadari ada sentral di mana mampu menghimpun kekuatan dari seluruh dunia. Kalau di Muslim hari ini banyak Islamnya, tetapi terpecah-pecah menjadi
golongan yang kecil, 73 golongan atau mungkin lebih dari itu. Ya. Kelompoknya kecil-kecil. Makanya diajak hari ini, ya, ada segala macam nggak usah disebut, gitu ya. Makanya hari ini diajak untuk skala besar, kerjasama skala besar. Jadi, ayo, ya, yang kecil-kecil tadi ada juga kontribusi kepada skala besarnya. Makanya disepakati dibentuk lembaga yang namanya Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan Lil Alamin. Untuk apa? Untuk kerjasama skala besar. Ya, jadi nggak mampir-mampir ya, langsung semuanya, sehingga bisa digunakan untuk pembangunan yang besar. Masjid besar, pendidikannya besar. Pelabuhan besar apa kecil? Besar. Nah, kalau selamanya kita tidak menyadari, maka tidak bisa mempersatukan, ya. Tidak bisa mengkonsep pemikiran setiap orang bahwa kita itu harus menyatukan kekuatan persatuan. Contoh ya di dalam membangun Dringo ini, ya Pak Sugijan. Bangun Dringo ini kalau nggak dikerahkan seluruh warga, kira-kira jadi nggak? Bikin jalan seluruh warga dikerahkan, cepat, gitu. Sama Jamas kita ini, kalau kita tidak mengerahkan kekuatan skala besar, makanya seluruh keluarga kami daftarkan semua di Jamas. Ya Pak. Kalau saya sendiri, ini masih banyak anggota kita yang belum, keluarganya belum. Ayo diajarkan. Ya, amaliyahnya nggak usah kemana-mana. Kita kumpulkan menjadi satu. Sehingga bisa membuat sesuatu yang besar. Ya. Jadi kalau besar ini kan bisa memberi manfaat besar. Ya, bisa bikin kapal juga ribuan kapal, nanti begitu. Tapi kalau ditahan di kelompok-kelompok yang kecil, akhirnya menjadi kekuatan kecil yang tidak bisa mengelola kekuatan yang besar. Maka bahasanya skala besar. Jangan ditahan pada kekuatan-kekuatan skala kecil. Apalagi membuat kekuatan-kekuatan baru yang kecil-kecil. Ini juga sama juga menahan, maka kalah dengan Vatikan. Vatikan itu bisa kompak. Mengapa bisa kompak? Ya paham konsep diri, bahwa dia harus jadi rahmatan lil alamin juga. Kalau kita ingin memimpikan satu peradaban yang rahmatan lil alamin, tidak boleh berpikir skala kecil. Ya, menempatkan keuangan kita juga pada skala kecil, harus di LKM. Ada kas Jamas. Ya, menempatkan keuangan kita, tabungan kita, ya harus di KBSB, kerjasama bisnis skala besar kita punya koperasi. Kenapa harus ditaruh di bank? Kalau punya deposito saja di sana. Cepat susu, profitnya lebih besar, LHU-nya. Ya. Diolah sendiri. Tidak diolah orang lain atau bangsa lain. Ya. Kalau kita taruh di bank yang lain, akhirnya diolah orang lain. Gitu. Yang olah siapa? Yang mereka yang berpikir bisnis. Termasuk jalan tol. Jalan tol itu dana dari mana?
Ya dana Bapak Ibu. Masalahnya Bapak Ibu taruh di bank, lembaga keuangan orang lain. Ya. Akhirnya dijadikan untuk bisnis. Mereka yang punya bank untuk bikin jalan tol, bikin proyek infrastruktur yang berjangka panjang. Nah, kita sadar hari ini kan, kita hari ini sadar ternyata jika dimanage dengan baik, percepatannya dahsyat luar biasa. Ya, kami share terus itu update Jamas itu, bagaimana hari-hari terus bergerak. Itu belum, itu baru mulai dari angka 1. Ya, LKN 1 nih baru. Pak Wi, siapa bilang ribuan? Yang bilang adalah fisik, baru fisik. Saudara sendiri yang harus membesarkan. Kami hanya mewariskan pemikiran, ya, memperjuangkan, mencontohkan. Tapi generasi itulah yang akan meneruskan. Mbak Hani, ya. Mbak Hani lah yang punya itu semua, yang akan mewarisi itu semua. Ribuan kapal itu nanti, dan yang harus mengembangkan sendiri. Kita ini periode yang akan segera habis. Kalau di Quran itu udah 2025 itu udah habis Pak, ya. Udah ganti generasi, ya kan? Generasi Ashabul Kahfi itu udah selesai 2025. 2026 ke sana itu udah Mbak Hani, Mas Slamet, Mas Mul, ya. Pak Ngati udah habis. Ngelungsungi. Nah, makanya kami nggak mau habis makan apa tadi? Ngelungsungi. Nah, ya. Ya, giginya aja udah habis gitu kan. Makanya kita tutupi pakai masker ini karena kita nggak mau disebut tua. Jadi kami tetap bersemangat terus. Buktinya kami juga menghimpun sahabat-sahabat baik dari ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan diri dan keluarga, ya, dan sahabatmu, ya. Kami akan terus menambah sahabat baru di sini, memperluas persahabatan. Yang pasti asal kita terus suarakan, kita nggak mau jadi dikatakan umat yang kebanyakan kuantiti saja. Mau nggak dikatain kita ini umat yang kuantitinya doang gede tapi nggak ada kualitas? Kalau dikatain gitu mau nggak Pak Mulyadi, Pak Mul? Ya, Pak Slamet nggak mau kan? Kita semua nggak mau kan? Umat yang kuantitinya doang, kualitasnya nggak ada. Ya. Jadi bermacam-macam keyakinan, kepercayaan itu akhirnya kalau diambil positifnya ya akan menjadi fastabiqul khairat. Makanya jangan pernah mau kita dibentur-benturkan. Kita pada posisi di mana kita orang yang fokus pada program ini, ya, tidak bisa dibenturkan. Tadi di Quran juga kan terbungkus oleh kaca. Terbungkus oleh kaca itu, api itu nggak bisa dipadamkan Pak, tapi nyala terus gitu ya. Kita nggak mau diadu domba, kita harus bersinar terus. Di awal ayat tadi, jadi, fokus saja kepada program. Kalau tidak, kalau ada yang belok kiri belok kanan ya sudah, kita fokus saja gitu. Fokus, yang kita fokuskan adalah memperkuat entrepreneurship. Kita harus jadi entrepreneur. Walaupun harus dimulai dari tukang pel WC, tapi entrepreneur. Kita berani melayani orang. Walaupun harus bermula dari tukang pijet, tukang ngepel kolam renang, semua kami lakukan. Kalau nggak percaya, saksinya banyak. Pak Sugijan ikut ngepel WC nggak dulu? Iya.
Iya, pelakunya juga. Tersangka. Santai saja. Tapi mentalnya adalah mental melayani, Pak. Mental memberi. Tukang pijit pernah. Ya, Pak Koyer. Pak Koyer aja pernah ya tukang pijit. Ratak sama Dipaksa. Tugas pijit. Selamanya otak ini akan terus berkembang. Tidak selamanya jadi tukang pijit kan? Sekarang sudah menjadi kontraktor yang bisa mengkoordinir tukang-tukang di seluruh Indonesia. Dahsyat. Uang poin koordinasi. Ya. Jadi saudara, uang poin seluruh dunia. Besok belajar bahasa Inggris. Sekarang belajar bahasa Inggris saja bisa kok. Bisa loh. Sudah ada asisten kan? Kata kuncinya Iya bro. Dinamo Kid gitu. Nah, laris di sana. Kita sudah siapkan kok PGP seluruh dunia itu udah. Saudara tinggal klik saja. Jadi begitu Mbak Hani. Ya. Harus tangan di atas, harus melayani, harus memberi. Jangan pernah tangan di bawah. Karena sudah tangan di bawah mati kreativitas. Ya. Kreativitas mati. Kan tidak ada pengalaman hidup. Juga tidak bisa merasakan hidup itu bagaimana pahit, sehingga tidak bisa merasakan manis, hambar, penuh dengan kepalsuan. Nah kalau kita pahit yo pernah, manisnya bisa hari ini merasakan manis. Sumpahnya di penjara pernah, maka sejuknya telinga asli ini juga bisa kita rasakan hari ini. Jadi kuncinya di situ. Kita harus ya memperkuat mental entrepreneur. Jangan pernah merasa rendah melakukan pekerjaan apapun. Ya, jadi konsep kita di dalam SP Fresh itu kan profesional public service. Melayani, melakukan dulu sendiri. Sudah melakukan, kita belajar lagi. Ada waktu sedikit belajar. Di posko 24 jam insya Allah. Ya, setiap hari ada yang piket kan? Siap internet 24 jam. Dirapikan, dibersihkan milik sendiri. Istri diajak kantor juga boleh, nginep kantor boleh. Ya. Ada yang membimbing. Ya. Supaya apa? Waktu yang sedikit itu yang akan merubah hidup Bapak Ibu semua. Ya, kami cukup berpengalaman bagaimana dari seorang diri kemudian bisa merasakan satu perubahan nasib karena adanya satu keyakinan bahwa dengan adanya kita menguasai teknologi maka kita akan memiliki jaringan dan kita bisa berkomunikasi dengan orang seluruh dunia. Kita bisa membangun seluruh keadilan seluruh dunia ya. ABCD kan rumusnya dari awal dulu kita di ruang ya digeblak gitu ya, kita kemudian mendapatkan rumus ABCD, wah ini jadi, maka ini bisa kita aplikasikan sampai hari ini. Alhamdulillah ya, Pak Slamet saya juga sudah insting bisnisnya udah mulai, saya lihat ya kan, udah bikin kontraktor kolam renang Jakarta, udah punya agen Jakarta. Kontraktor kolam renang USA ya. Ini yang kami harapkan. Kayak nyari bule. Mendunia. Jadi apa yang dikatakan waktu itu SP Plus mendunia di mana? Bule. Ya, di pantai apa itu? Sono, Kidul. Oh, Drini ya. Pasti mendunia. Apa yang kita ucapkan akan terjadi. Apa yang kita doakan pasti terjadi. Ya, melalui generasi. Kalau nggak mengkader ya kita melayani Indonesia ada udah wah hau-hau ya muslimah nggak bisa tidur
Kata orang pengusaha itu bisa tidur banyak, Gun. Saya kok malah nggak bisa tidur. Belum. Pengusaha awal itu memang nggak bisa tidur, Pak. Ya. Besok akan berpikir, wah, kalau kayak gini saya harus cari karyawan. Di saat itu Bapak Ibu akan merubah nasib lagi. Ya, sudah memiliki omset, Bapak Ibu tinggal melatih CSO. Ya, begitu Pak Mul. Jadi kami menyampaikan pesan ini, ya, mudah-mudahan bisa terngiang-ngiang sampai nanti menyadari, oh iya. Dan untuk merubah itu tidak pakai lama, benar. Pak Sukijan belajar juga belum lama, Pak Koyer belum lama. Paling 2 tahun yang lalu. Ya, sekarang nasib sudah berubah. Ya, mulai juga dari pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Sama. Sekarang tidak ada pekerjaan di lapangan di Indonesia sendiri. Syaratnya ke kantor. Mau duduk dan pasti ada yang mengajari. Dan pasti berkah. Kalau belajar sendiri nggak tahu deh. Kalau belajar ke kantor itu juga ada kekuatan tersendiri, ya. Dilalah yang diposting itu langsung jadi gitu. Betul. Pak Wi posting aktor di kantor, langsung jadi bos aktor seluruh dunia. Ya. Betul. Pak Fadlan nih, kalau nggak percaya, di posting blog kolam renang juga di kantor, bukan di rumah. Langsung. Sekarang sudah jadi bos, bisa marah-marah tiap hari. Aku dengerin kemarin, yang dimarahin nggak boleh sakit hati itu. Itu namanya lagi ngajarin jadi bos. Jadi Pak Mul itu lagi di kader untuk jadi bos. Jadi kalau dimarahin terus kan lama-lama berpikir, saya nggak mau jadi anak buah, saya mau jadi bos. Sama Pak Fadlan juga dulu saya marah-marah, gitu ya. Jadi nggak pernah saya mau lama. Paling saya buntutin gini gitu. Kolam tuh begini, nyetengnya gini gitu. Jadi semua itu pembelajaran. Pak Sukijan sama. Jadi teman-teman, ibu-ibu ya didukung, didorong semua. Dan ibu-ibu juga harus pada posisi tidak boleh tertinggal. Emansipasi wanita. Seorang ibu juga bisa belajar, juga bisa berkembang. Tergantung kesemangatannya untuk mengembangkan diri. Ya, yang suka dengan customer service, ya, membuat deal-deal, komunikasi, senang dengan ngobrol-ngobrol, nah, bisa di CSO. Ya. Syukur bisa semua. Kalau pengusaha itu memang harus punya skill, prinsip semua harus bisa. Dari marketing, produksi, delivery, semuanya harus bisa handle di awal-awal waktu, ya, untuk bisa mengembangkan diri. Di awal waktu itu memang semuanya harus di-handle gitu. Nah, kita semuanya belajar hari ini di situ. Ya, semuanya belajar baik dalam mengembangkan diri, kemudian mengembangkan dalam kebersamaan. Ya, akhirnya bisa ketemu rumusan yang diharapkan tadi. Kita punya kekuatan memberi mikro yang skala mikro yang luas. Jadi, mikro itu pekerjaan yang kecil. Jadi konstruksi aja dipretelin gitu, sampai buang puing dipretelin. Itu kan bagian dari pekerjaan konstruksi. Ya, delivery-nya juga dipretelin. Tapi skala luas. Allah sudah berikan kemudahan, yang tadinya harus mosing satu-satu sekarang tinggal di PGP. Luar biasa itu kan. Akhirnya kita bisa menemukan, ya,
gayung disambut. Kita punya keinginan begini, Allah kasih mudah. Besok ada kemudahan-kemudahan baru. Karena dunia selalu berpikir. Yang berpikir itu orang-orang yang ingin perubahan. Nah, kita memperkuat pada sisi pelayanan. Ya, dunia yang ingin berubah bersama kita, dan dunia akan mendukung kita agar bisa memudahkan pelayanan-pelayanan lebih cepat. Ya, gitu. Jadi jangan tidak aktif untuk dalam kebersamaan. Ya, baik dalam meeting online. Ya, belajar mengambil peran tanggung jawab. Ya, agar apa? Agar kita kalau memiliki tanggung jawab itu, kita akan ditarik oleh tanggung jawab itu sendiri untuk bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ya, jangan takut dengan target. Setiap orang yang mau maju pasti memiliki target. Di SB Flash ada target. Kepala divisi itu punya target, yang kemarin ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar kan. Itu namanya mentarget diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Bukan Pak Mul yang mentarget. Ini Bapak Ibu sendiri yang mentarget. Saya harus bisa nih ke angka ini, bagaimana caranya? Optimasi lebih saya apa? Semuanya. Yang Mas juga ditarget. Bagaimana kita bisa lompat gitu ya? Ya, dulu waktu di angka 700.000